warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan syarah pembatal keislaman karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pekan yang lalu telah kita bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab ini, yakni kita sampai pada pembahasan atau pada ayat Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-22. Pertanyaan pekan lalu, kenapa di ayat ini tidak berbunyi Rabba tetapi berbunyi ilahan? La taja'al ma'allahi ilahan. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra juga di ayat berikut yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan ayat ke-39, wala taja'al ma'allahi ilahan. Lafadznya di sini juga ilahan, bukan Rabba. Ada yang masih ingat kenapa disebut ilah atau ilahan? Kenapa di dalam ayat ini tidak disebut Rabba? Ini ada kaitannya dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi penggunaan huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi itu memiliki makna, memiliki kandungan yang sepatutnya kita berusaha untuk memahaminya, mengerti. Sebagaimana misalnya ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah, surat yang senantiasa kita baca di setiap sholat kita, saat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka jika kita memahami makna di antara makna Alhamdu yang dijelaskan oleh para ulama ahlu tafsir dalam tafsir-tafsir mereka, yakni bermakna seluruh pujian, seluruh sanjungan itu hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna ini diantaranya diambil dari alif lam yang terdapat di dalam hamdun. Yang para ulama mengatakan alif lam di sini adalah alif lam al-istighraq,
yakni alif lam yang memiliki makna menyeluruh, sehingga pujian secara keseluruhan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari tafsir-tafsir yang dijelaskan oleh para mufassirin di dalam tafsir-tafsir mereka. Maka selayaknya sepatutnya kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana diturunkannya ayat Al-Quran, sebagaimana diturunkan hadis Nabi, liyadabbaru, untuk ditadaburi, agar tidak menjadi ayat-ayat yang hanya lewat di lisan, akan tetapi tanpa berbekas di dalam hati orang yang membacanya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenapa di sini di dalam dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lafadznya ilahan bukan Rabba, karena tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pengingkaran terhadap sesembahan itulah kekeliruan, kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan yang ada di atas permukaan bumi ini, yaitu mereka melakukan kesyirikan dalam hal uluhiyah. Oleh karena itu Allah mengatakan wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah engkau menjadikan bersama Allah ilah yang lain. Karena secara fitrah setiap manusia telah mengakui Allah sebagai Rabb-Nya, sehingga tidak perlu ada larangan kepada manusia jangan jadikan bersama Allah Rabb yang lain. Kalaulah ditanyakan, bukankah Fir'aun telah mengikrarkan dirinya memiliki sifat rububiyah, sebagaimana beberapa ayat Al-Quran menyebutkan perkara demikian. Di antaranya dalam surat An-Nazi'at, Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, yaitu apa yang diucapkan oleh Fir'aun itu hanya sebatas ucapan lisan, akan tetapi hati Fir'aun tetap mengakui akan adanya rububiyah. Hati Fir'aun mengingkari lisannya yang mengakui sebagai atau memiliki sifat rububiyah. Oleh karena itu secara fitrah seluruh manusia sampai hari kiamat mereka mengakui rububiyah Allahu Jalla Jalaluh. Demikian juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-213 yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabina. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah ilah yang lain. Ya, janganlah kita manusia berdoa ya bersama Allah kemudian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan
fala yajuzu an yattakhidha ma'allahi siwahu fil ibadati. Maka tidak diperbolehkan, siapapun tidak diperbolehkan menjadikan untuk Allah tandingan dalam hal ibadah. Tidak boleh satupun atau tidak boleh satu jenis ibadah pun dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal ibadata haqqun khalisun lillahi azza wa jal, la yastahiquha ahadun ghairullahi azza wa jal. Dikarenakan ibadah adalah hak yang murni, yang tidak boleh tercampurkan, yang tidak ada yang berhak untuk menerimanya satu orang pun di antara makhluk-makhluknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita adalah mengetahui apa saja yang masuk dalam ruang lingkup ibadah sehingga kita tidak jatuh dalam kesyirikan sementara kita tidak menyadarinya. Maka itulah PR kita. Akan lebih jelas lagi setelah kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan. Beliau mengatakan, hunaka man yufassiru asyirka bi annahu ibadatul asnam faqat. Ada di antara manusia hari ini ataupun yang lalu ataupun akan datang yang mereka membuat rancu, yang mereka membuat syubhat di tengah-tengah kaum muslimin dengan memberikan penafsiran tentang yang dimaksud dengan kesyirikan adalah jika seseorang menyembah berhala saja. Ini syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang perlu diluruskan, yang perlu diingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat. Yang tidak sedikit kaum muslimin dan kaum muslimat mereka memegang statement ini, yaitu syirik itu jika manusia menyembah berhala. Itu saja. Ya, kalau manusia menyembah berhala itu syirik. Sementara yang lain-lain mereka tidak menerimanya sebagai sebuah kesyirikan. Ya, mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah kesyirikan. Sebagai contoh apa? Misalnya pemakaian jimat, wapak, isim atau yang semisalnya. Maka sang pengguna dan sang pemberi wapak, isim atau yang semisalnya mengatakan wapak, isim, jimat atau yang semisalnya ini hanya sebatas perantara, bukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hanya sebatas perantara, sehingga mereka tetap menggunakan itu. Dan tidak sedikit yang menggunakan itu adalah orang-orang Islam yang secara lahiriah
mereka mulai mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat, bahkan mereka juga salat sunnah. Mereka puasa di bulan Ramadan, bahkan mereka juga puasa mungkin Senin dan Kamis. Tetapi mereka pun tidak mengerti bahwasannya jimat, isim, muwaffaq atau yang semisalnya bagian daripada kesyirikan. Sebagaimana misalnya yang terjadi dengan Adi bin Hatim, kisah yang sangat ma'ruf, yang semoga kisah ini membuka kesadaran kita bahwasanya kesyirikan itu tidak hanya sebatas nyembah berhala. Kesyirikan itu tidak hanya sebatas menyembah berhala. Kisah singkat antara Adi bin Hatim dengan Nabi Muhammad SAW, yakni Adi bin Hatim senantiasa mentaati siapa? Adi senantiasa mentaati pendetanya. Apapun yang diucapkan oleh pendetanya ditaati, dituruti. Walaupun mungkin atau sangat mungkin ada beberapa perkataan yang disampaikan oleh pendetanya menyelisihi ketetapan Allah. Bisa jadi hal itu sangat mungkin dan sangat-sangat mungkin. Karena tidak ada atau tidak boleh satu orang manusia diterima ucapannya seluruhnya, kecuali siapa? Rasul, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adi bin Hatim, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan. Ternyata kesyirikan itu bukan hanya nyembah patung, bukan hanya nyembah berhala. Kata Adi bin Hatim, saat Nabi mengatakan engkau telah menyekutukan Allah, Adi tidak terima. Dari mana saya menyekutukan Allah? Kemudian Nabi mengatakan kepada Adi bin Hatim, bukankah engkau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendetamu? Walaupun hal tersebut diharamkan oleh Allah, iya. Bukankah engkau mengharamkan apa yang diharamkan oleh pendetamu, walaupun apa yang diharamkan oleh pendetamu itu dihalalkan oleh Allah? Artinya Adi bin Hatim menempatkan posisi pendetanya seperti seorang nabi yang ucapannya harus diterima seluruhnya. Kemudian Adi bin Hatim bilang apa kepada Nabi SAW? Diskusi. Kata Adi bin Hatim, iya, kami selalu mentaati apa yang disampaikan oleh pendeta kami. Kemudian Nabi mengatakan, watilka ibadatuhum, dan itulah jenis peribadatan, jenis kesyirikan yang kamu lakukan. Karena dari mana, yang mana kesyirikannya yang mana? Yaitu menerima seluruh perkataan pendeta. Yang padahal pendeta sebagai seorang manusia, perkataannya bisa benar, bisa salah. Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ada orang yang menolaknya. Kufurlah orang yang menolak perkataan Allah. Bentuk kesyirikannya di sini adalah menempatkan sang pendeta seperti Allah Subhanahu wa ta'ala yang ucapannya benar semua. Ini yang tidak sampai di kepala siapa? Adi bin Hatim. Ini nggak sampai di kepala Adi bin Hatim.
Saat itu nggak sampai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Adi bin Hatim hidup satu zaman dengan Nabi. Beliau bisa bertanya tentang agama ini langsung kepada sumbernya. Betul Pak ya? Sumbernya hidup. Dan kisah seperti ini bukan satu dua. Tapi ada beberapa kisah yang menyebutkan atau yang menceritakan ada perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui oleh sahabat padahal itu perbuatan syirik. Tapi belum dilakukan. Baru akan dilakukan. Jelas ya? Contoh. Ya, contoh. Saat dialog Adi bin Hatim dengan Nabi, ini Adi belum masuk Islam. Ya, Adi bin Hatim belum masuk Islam. Contoh sahabat yang sudah masuk Islam tapi dia baru masuk Islam. Baru punya keinginan ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Yaitu minta dibuatkan oleh Nabi SAW satu tempat keramat. Dzatu Anwat, yang disebut dengan Dzatu Anwat. Yang permintaan ini dasarnya karena mereka, ini orang yang minta ini pada Nabi SAW, dia baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, secara otomatis ilmu tentang Islamnya jauh lebih sedikit. Maka dia minta pada Nabi SAW dibuatkan Dzatu Anwat, sebuah tempat keramat yang didatangi oleh kaum muslimin, yang nantinya akan didatangi oleh kaum muslimin seperti Dzatu Anwat didatangi oleh orang-orang musyrikin untuk ngambil berkah di situ. Ini belum terjadi, baru keinginan untuk dibuatkan apa? Dzatu Anwat. Ini belum terjadi, jamaah. Kenapa perlu disampaikan seperti ini? Untuk pembelaan terhadap sahabat. Jelas ya? Beda dengan kita. Kalau kita kesyirikannya sudah apa? Sudah terjadi. Mafhum? Kalau kita kesyirikannya sudah terjadi. Kenapa? Karena kebiasaan kita bertanyanya belakangan. Melakukan terlebih dahulu baru bertanya. Sahih nggak? Ustaz, hukumnya ini gini. Sudah dikerjain belum? Sudah. Hukumnya ini sudah dikerjain belum? Sudah. Itu beda kita dengan sahabat. Mereka sebelum melakukan bertanya dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, maka Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi marah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang minta dibuatkan Dzatu Anwat. Apa ibrahnya jamaah? Ibrahnya, kalau orang yang hidup satu zaman dengan Nabi masih mungkin untuk jatuh dalam kesyirikan, atau masih mungkin merencanakan sesuatu yang ternyata sesuatu itu bagian dari kesyirikan, apalagi kita yang hidup jauh dari zaman kenabian sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang jauh daripada ilmu dan ahlul ilmu. Ya. Maka jangan sampai kita mengetahui kita telah jatuh di dalam melakukan kesyirikan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ibadatul awliya wasalihina wal adrihati falaisat bisyirkin indahu. Adapun beribadah kepada para wali atau menempatkan para wali seperti kedudukannya Allah, atau menempatkan orang-orang yang saleh seperti kedudukannya Allah,
orang-orang yang memiliki kedudukan seperti kedudukannya Allah, maka menurut sebagian kaum muslimin, maka ini bukan merupakan kesyirikan. Ini bukan merupakan kesyirikan. Wa innama hiya tawassulun. Adapun mereka menamakan perkara ini adalah sebagai sebuah tawasul. Wa talabu li syafaati, dan juga sebagai perantara untuk mereka meminta syafaat. Wa ma asbaha dzalika, dan juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Wa syirku indahum faqat ibadatul asnam. Kesyirikan menurut sebagian kaum muslimin itu hanya sebatas menyembah berhala. Kesyirikan itu hanya sebatas menyembah berhala. Ini perlu ada perlu adanya pengajaran tentang tauhid agar kaum muslimin menyadari kesyirikan dan macam-macamnya, agar dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Fanaqul, maka statement ini kita bantah. Yakni statement syirik itu hanya menyembah berhala, kita luruskan. Inna ibadatal asnami naw'un min anwa'i syirki. Sesungguhnya menyembah berhala itu adalah satu jenis di antara sekian jenis kesyirikan. Jadi dia bukan satu-satunya, tapi bagian daripada kesyirikan. Kita sepakat dengan keumuman kaum muslimin, menyembah berhala adalah bagian dari perbuatan syirik. Kita sepakat, sampai di sini kita sepakat. Oke, jelas? Sampai di sini kita sepakat. Enggak ada khilaf. Maka khilaf itu setelah apa? Setelah syirik selain daripada nyembah berhala. Ini yang belum sampai di keumuman masyarakat kaum muslimin. Di keumuman masyarakat kaum muslimin. Wa syirku huwa da'watu ghairillahi sawa'un kana sanaman aw ghairahu. Syirik itu adalah seruan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dia berupa patung ataupun yang lainnya. Contoh lain misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oke, sebelum kita pindah contoh lain, siapa yang bisa memberikan penjelasan kalau jimat itu bagian dari kesyirikan yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin sebagai apa, Pak? Perantara, sebagai penangkal, sebagai usaha, padahal dia bagian dari kesyirikan. Yang pakai sorban siapa namanya?
Iya. Nama antum siapa? Lupa saya. Arfan. Arfan. Akhi Arfan bisa jawab. Akhi Arfan jauh-jauh maju aja. Ah, oke. Kurang maju kosong tuh. Nah, gitu Akhi Arfan. Akhi Arfan bisa jawab nggak? Apa? Taib, taib. Jadi, jazakallah khairan Akhi Arfan. Eh, seperti misalnya yang lain contohnya ya, tatoyur. Tatoyur itu apa? Menganggap sial dengan warna, angka, atau dengan apa saja. Menganggap sial dengan sesuatu. Dia berasal dari kata toir, burung. Karena dulunya orang bertatoyur dengan burung. Jadi mereka dulu, orang-orang musyrikin dahulu, saat mereka mau safar, maka mereka lepas burung dulu. Jika burung itu pergi ke arah kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan safarnya. Tapi jika burung itu pergi ke arah kiri, maka mereka tunda perjalanan safarnya atau diganti waktunya. Ini tatoyur namanya. Dan kata Nabi SAW, tatoyur itu bagian dari kesyirikan. Pertanyaannya, syiriknya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW min anwa'i syirki? Hah? Meyakini apa? Meyakini sesuatu perbuatan. Akhi Irfan mau jawab lagi. Yang lain ada? Tafadhol. Hah? Ini penting. Ya, ini penting. Sangat penting. Seperti misalnya gini. Nabi pernah mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak gitu. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Coba antum pikirin, mana syiriknya bersumpah dengan nama selain Allah, kan gitu ya. Paham nggak maksud saya? Nah sekarang pertanyaannya di tatoyur itu dulu. Mana letak kesyirikannya? Taib, meyakini apa mas? Penolongnya. Taib, pada Allah. Petunjuk. Taib, taib. Yang lain? Ini kaidah atau ini definisi. Kalau kita paham, insya Allah membantu kita untuk paham tauhid dan syirik. Karena ya orang yang bertatoyur itu kenapa dikatakan syirik? Kenapa dikatakan telah melakukan kesyirikan? Karena dia meyakini sesuatu itu bisa ditentukan oleh selain Allah. Jelas? Makanya tadi kan tatoyur itu di awal saya sebutkan apa tatoyur dengan angka, warna, dan macam-macam lainnya. Tatoyur di awal itu dengan burung.
Namanya to'ir, awalnya tatoyurnya dengan burung. Sekarang tatoyurnya dengan apa saja? Dengan bangunan, tusuk sate, ya, benar nggak? Kalau tusuk sate itu begini, 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 gitu. Nomor dijadiin ya, nomor 13, 13 kosong ya, ah, nomor 4 juga. Nah, ini tatoyur namanya, ini tatoyur. Dan ini perbuatan kesyirikan. Ini perbuatan kesyirikan. Terus kesyirikannya apa? Karena sudah menentukan bahwasannya yang menentukan sesuatu itu adalah sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar. Padahal sesuatu itu tidak terjadi kecuali dengan ketentuan Allah. Lihat, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, para salaf dulu, itu kalau perang, itu musuh itu bingung. Kenapa? Mereka itu nggak takut. Kalau lagi perang itu, di ma'rokah, di medan peperangan, mereka itu musuh itu bingung. Para sahabat atau para salihin yang lainnya, mereka maju. Karena mereka punya keyakinan yang diajarkan oleh nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keyakinannya? Kalau anak panah itu tidak ada nama saya di lauh mahfud, maka tidak akan kena saya. Jelas? Mahfud ya Pak ya? Apa yang membuat mereka maju terus? Bukan berarti mereka asal-asalan nggak pakai tameng, tetap pakai tameng. Gitu. Tapi yang membuat mereka kokoh, itu dia yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di antara anak panah yang dilempar oleh musuh itu tidak ada nama saya, maka dia nggak akan kena saya. Kalaupun kena saya, bukan dia yang hebat, tapi apa? Tapi memang nama saya tercatat di lauh mahfud terkena anak panah. Bukan mereka yang hebat. Jelas? Bukan mereka yang hebat. Begitu, ya. Makanya dilarang dalam Islam ya bertatoyur, bagian daripada kesyirikan, kesyirikan. Untuk mau safar misalnya, atau sekarang yang bertatoyur juga menentukan hari pernikahan. Sahih ya? Bertatoyur juga tuh ya. Tanggal calon laki dengan calon perempuan diapain? Diolah ya. Diolah, ketemu, nggak boleh hari ini, nggak boleh hari ini. Nah, gitu. Akhirnya ketemunya hari Rabu Pak Alwi. Gimana tuh Pak Alwi? Saya kasih rumus ya Pak ya. Kalau mau menentukan tanggal pernikahan itu sebenarnya gampang. Awal bulan, Sabtu atau Ahad udah selesai gitu. Ya nggak Pak? Hah? Ngapain ribet-ribet? Benar nggak? Awal bulan, Sabtu atau Ahad. Ini ada tempat yang nyewa tuh kadang susah. Nyewa kadang-kadang susah gitu kan. Subhanallah. Ditatoyur tuh, tanggal pernikahan ditatoyur dulu. Proses nikahnya juga nanti bertatoyur juga. Kalau nggak nginjak sesuatu gitu kan, nanti pernikahannya usianya singkat misalnya gitu. Ini tatoyur, PR-nya banyak. Siapa? Siapa? Ustadz. Makanya kenapa Ustadz Yazid nggak pernah ganti kitab kecuali kitab Tauhid. Antum lihat kalau yang sudah lama ngaji sama beliau, yang diajarin selalu kitab Tauhid. Orang Tauhidnya aja belum beres mau pindah pelajaran. Hah? Tauhidnya belum beres mau ganti pelajaran. Itulah kita, pengennya instan. Yang instan itu cuma mie instan. Ntar aja bisa salat Isya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal.
Baik, kita lanjutkan sejenak. Jadi PR kita untuk mengetahui mana saja yang masuk dalam ibadah. Kenapa kita harus tahu? Agar kita tidak jatuh dalam pemberian ibadah tersebut kepada selain Allah. Seperti apa misalnya tadi dalam hal meminta ataupun berdoa. Ini jelas-jelas ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian juga misalnya lagi tadi kita sampaikan tatoyur, menganggap sial dengan apa? Warna, angka, dan yang semisalnya. Terus yang repot gini, Pak. Kalau terjadi dengan angka tersebut menjadi sial, ini lebih repot lagi. Kenapa, Mas? Hah? Semakin yakin ya? Ana kasih tahu ya. Syubhat itu hanya bisa dibantah dengan ilmu. Syubhat itu dia bukan ilmu, tetapi sebuah keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu. Itu syubhat. Ya, kadang-kadang syubhat itu sesuatu keyakinan yang tidak didasari dengan ilmu, dan syubhat itu hanya bisa dibantah dengan ilmu. Lihat, perhatikan jemaah. Orang yang berzikir, menyebut nama Allah, berzikir, menggantikan amal dia baca Al-Quran. Dia berzikir ribuan kali, ratusan ribu kali, puluhan ribu kali, untuk menggantikan kitabullah Al-Quranul Karim. Maka dengan ilmu itu bisa dikatakan orang ini tertipu dengan syaitan. Tertipu dengan syaitan. Nanti dia akan bilang, tidak, saya merasakan ketenangan dengan zikir itu. Bahkan terkadang saya mendapatkan bisikan-bisikan halus, bisikan-bisikan gaib. Yang bisikan itu terkadang sesuatu hal yang akan terjadi dan terjadi. Ini testimoni nyata, Pak.
Saya tidak berbicara tanpa testimoni nyata. Qaddarallah biidnillah, pernah ngalamin, bukan saya ngalamin, bukan. Tapi ada seorang ikhwan dulu ngaji, kemudian karena ilmu kurang ilmu, dia juga belajar ngamalin zikir-zikir ribuan kali, ratusan ribu kali. Sehingga setelah beberapa tahun nggak ketemu saya, Pak, kurang lebih 5 tahun, di rumahnya udah buka praktek pengobatan. Masya Allah. Kenapa ini orang? Kenapa bisa begini? Dan ternyata salah satu awal mula orang jadi dukun itu setelah mengamalkan amalan bid'ah. Amalan yang tidak dicontohkan. Maka itulah mahar yang diminta oleh siapa? Syaitan. Sehingga antum seakan-akan diberikan kelebihan dari yang lainnya. Itu maharnya. Antum bayar mahal. Bukan dengan rupiah maharnya. Tapi maharnya dengan apa? Amal-amalan bid'ah. Ditipu sama syaitan. Jadi dukun. Dengan penampilan ustadz. Dukun dengan berpenampilan ustadz. Begitu. Jadi di antara awal mula orang jadi dukun, ya, di antara awal mula orang jadi dukun, buka praktek, itu dia ngamalin amalan-amalan bid'ah yang tidak dicontohkan. Saya tidak menganjurkan, sama sekali tidak menganjurkan. Tapi kalau antum coba-coba, maka hasilnya seperti ini. Setelah baca ribuan kali seperti ada bisikan ini, bisikan itu, ada orang sakit, kata korinnya, syaitannya bilang dia sakit ini, sakit itu. Itu, Pak. Kenapa? Iya, iya. Nyata berarti kan? Nyata. Subhanallah, ya. Ternyata seperti itu jemaah. Awal mula dukun diantaranya mengamalkan amalan bid'ah, amalan yang tidak dicontohkan. Sama seperti orang kan merasakan ketenangan dengan apa? Dengan mendengarkan musik. Sahih? Nggak ada musik nggak tenang katanya. Benar nggak? Sebagian orang seperti itu bilang. Tanpa musik hampa. Ditipu sama siapa? Syaitan. Ditipu. Dijauhkan, dipalingkan. Itu maharnya. Subhanallah. Sulit kalau bukan dengan hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Sulit. Kalau bukan dengan keikhlasan kita pada Allah, maka sulit untuk bisa kembali ke jalan yang lurus. Makanya para ulama mengatakan ahlul maksiat itu masih lebih besar peluangnya untuk kembali pada Allah daripada pelaku bid'ah. Karena ahlul maksiat mereka menyadari mereka melakukan perbuatan yang salah. Tapi para pekerja pengamal bid'ah mereka tidak menyadari, bahkan mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah ibadah. Sahih? Sehingga apa? Sehingga semakin jauh dan semakin jauh. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang mau tanya, Pak?
Zikir. Iya. 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 Taib. Kalau dibilang gini kan, sodako akan mendapatkan rizki, memang kan Allah mengatakan, ya ibna Adam, anfik unfik alaik. Ya, wahai anak Adam, berinfaklah, saya akan infak pada antum. Kata Allah seperti itu. Artinya, kata para ulama menjelaskan, tetap sodakoh bagian dari ibadah. Dan tidak boleh diniatkan kecuali untuk Allah. Itu Pak. Sodakoh bagian dari ibadah. Dan tidak boleh diniatkan kecuali untuk atau karena Allah. Bukan karena embel-embel yang lain. Bukan, nggak boleh. Gitu. Jelas Pak ya? Karena dia bagian dari ibadah. Apalagi kalau tidak ada tujuan karena Allahnya. Kenapa mas bersodakoh? Ya biar dapat rizki. Berarti dia bukan untuk karena wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang sholat duha. Betul nggak? Sebagian orang, mas kenapa sholat duha? Biar rizkinya lancar gitu. Ini siapa yang bikin ulah? Hah? Siapa orangnya? Makanya perlu belajar dan belajar dan belajar. Gak ada riwayat menyebutkan itu. Subhanallah. Nah kemudian yang berikutnya apa? Apa tadi Pak? Oh ustadz tertentu yang mendoakan. Sama. Ini juga apa namanya? Pembodohan massal terhadap kaum muslimin. Kita tahu dari mana dia doanya dikabul kan begitu? Oh karena sorbannya panjang gitu kan? Karena wali murid gitu. Hah? Atau apa? Kita tahu dari mana? Pertanyaannya ini. Oke, dulu kita bagian dari orang yang suka minta doa sana sini. Sekarang Allah beri kesadaran. Iya benar juga ya. Kita tahu dari mana dia itu doanya dikabul. Kan begitu. Benar nggak Pak? Antum tahu dari mana? Udah di SMS sama Jibril. Bro datang ke Ustadz sini ya doanya dikabul gitu. Hah? Kita tahu dari mana Pak Syarif? Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kaum muslimin. Oke. Mana ayat? Mana hadis? Si fulan doanya dikabul. Ada Ustaz, mana? Buktinya gini. Umar itu pernah nungguin Uwais untuk didoakan sama Uwais. Itu Uwais doanya dikabul, kata Nabi. Sahih? Nabi yang bilang. Uwais itu kalau ngangkat tangan doanya dikabul sama Allah. Dia siapa yang ngomong doanya dikabul? Bukan merendahkan, sama sekali tidak merendahkan. Cuma mana buktinya kalau dia itu doanya dikabul? Harus ada pembuktian ilmiah, Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tahu maksiat dia lebih besar dikala sendiri? Sahih? Siapa yang tahu? Taib. Kalau begitu kita datang kepada siapa dong Ustaz? Datang ke bapak ibu dan kita, ibu dan bapak kita. Ustaz tahu dari mana bapak ibu saya doanya dikabulkan? Bapak ibu saya bukan Ustaz, ikronya juga baru ikro 5 gitu. Misalnya gitu ya. Mau bapak ibu kita bukan Ustaz, tapi Nabi sudah bilang 3 doa yang tidak Allah tolak. Salah satunya doa orang tua buat anaknya. Gitu. Kalau hadis ini dibumingkan, dipublikasikan, nggak laku tuh tukang doa. Hah? Ya nggak? Sadar kaum muslimin sadar, datang jauh-jauh bayar lagi gitu kan.
Bayar nggak? Pernah ya dulu? Pulang bawa air. Hah? Termos. Kurang ya? Kurang nggak? Subhanallah. Subhanallah. Gitu. Orang tua kita, ya, orang tua kita yang doanya pasti dikabul. Kan dia bukan ustadz, gitu. Dia bukan ustadz. Jelas Pak ya? Gitu. Jadi, oh iya, berarti nggak usah datang ke siapa-siapa. Nggak usah, ke orang tua langsung. Ke orang tua kita, bapak kita, ibu kita, setiap hari, Pak, Bu, doain saya, doain saya, doain saya, doain saya, gitu. Karena Nabi yang bilang doa mereka dikabul. Nggak bikin tarif lagi dia, ya kan? Bikin tarif nggak orang tuanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ngasih kebangetan juga ya anaknya ya. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.